Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hari Rizky. Saya akan menjelaskan nomor satu. Nomor satu terdapat soal di sini 10 S per 5 10 per S plus 5 1 per S 5 arah ke positif balik lagi ke sini ke sistem loop, hasilnya Y per S. Ini dalam soal bisa disederhanakan. Untuk 1 per S dalam presentasi kemarin dilihat-lihat soal rumus 1 per S ini bisa dipindahin ke sini dengan syarat ininya masih tetap di sini. Contoh bisa dilihat di diagram ini 1 per S nya tetap di seharusnya di sini, ini sudah diubah 1 per S nya jadi S di sini, soalnya di sini jadi 1 per S ini. Nah, udah di sini ininya diubah biar 1 per S nya bisa di sini. Oke, di sini masih 10 per ini masih tetap dan 5 ini masih tetap. Nah, selanjutnya ini ada di sudutnya, ini dikali bilangan yang tabel yang ini, terus ini juga dikali, ini ditambah soalnya dia ngarah ke plus dan plus, ini dikali totalnya. Ini nggak dikali, ini salah nanti aja pas ini penjumlahan kita tambahin. Di sini udah mulai penjumlahannya, ini 10-nya dikali seperti yang di atas tadi, 10 per S kuadrat plus 5S sama dengan di sini juga S kuadrat 5S, ini jadi 5S, ini dikali jadi 5S, 5S ditambah 1 per S, jadi total 5S kuadrat plus 1S. Nah, di sini kita pakai metode eliminasi feedback loop. Eliminasi feedback loop ada rumusnya, ada G sama dengan G per H G per 1 min plus H G kali H. Nah, di sini bisa dilihat G nya ada 10 S kuadrat, ini penjumlahan tadi yang sudah dijumlahkan, ini S kuadrat plus 5S. Nah, di sininya ada 5S kuadrat plus 1S. Ini apa? Ini hanya adalah hasil penjumlahan ini dikali dengan G nya ini yang tadi ditambah 1, soalnya di sininya minus. Ini minus. Terus ini yang sudah dikalikannya 5S kuadrat kali 5S kuadrat kali 10 sama plus 1 kali 10. Ini juga S kuadrat ini dikaliin jadi S pangkat 3 plus 5S pangkat 2. Nah, di sini kita lanjut, apabila udah dijumlahkan semua ini kan udah dijumlahin, terus bisa ini ditambah 1, hasilnya seperti ini tapi sudah dibalik, jadi ini bisa disederhanakan lagi, dikalikan. Nah, ini yang di atas bisa sederhanakan, S yang dikeluarkan, jadi ini bisa dicoret ke sini, jadi ini S kali 10, ini sisanya ini dan hasilnya ini 10S per S pangkat 3 per 5 5S pangkat 2 plus 10. Ini hasilnya semuanya. Nomor 2 akan dijelaskan oleh Hurin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku mau menjelaskan yang nomor 2. Yang pertama itu di soalnya itu kan udah diketahui semuanya. M-nya itu diketahui itu 10, B-nya 50, Y 0-nya 2, K-nya sama dengan 60. Nah, untuk langkah pertama itu kita mencari YS-nya. Untuk mencari YS itu kita udah mempunyai rumus ini nih di sebelah kiri kita. Udah ada di slide, yaitu YS sama dengan MS ditambah B dikali Y0 per MS kuadrat ditambah BS ditambah K. Nah, tinggal masukin aja. Kan tadi M-nya itu 10, berarti jadi 10S ditambah B-nya itu tadi 50. Terus dikali Y0 tadi 2. Terus per M-nya tadi 10S kuadrat ditambah BS 50S
ditambah K-nya tadi 60 kan, ditambah 60. Nah, lalu kita tinggal kali-kaliin aja, jumlah-jumlahin. Jadi dapat 10 kali 10S dikali 2 menjadi 20S, terus ditambah 50 dikali 2 jadi 100. Terus per 10S kuadrat ditambah 50S tambah 60. Karena ini hasilnya terlalu besar, ini masih bisa kita bagikan dengan angka berapa? Ya, dengan angka 10 itu masih kita bisa bagi gitu kan. Nah, kita bagi sama angka 10 jadinya 2S ditambah 10 per S kuadrat ditambah 5S tambah 6. Nah, bagian bawahnya itu bisa kita sederhanakan lagi. Nah, jadinya berapa kali berapa yang hasilnya 6, berapa dikali berapa yang hasilnya 6, dan berapa ditambah berapa yang hasilnya 5. Nah, kita dapat S plus 3 dikali S plus 2. Nah, kalau udah dapat, kita lambangkan yang bagian atas itu PS dan bagian bawah itu menjadi QS. Nah, langkah selanjutnya kita cari polesnya. Kita ambil dari QS yang di sini. Yang pertama itu S plus 3. Kita permisalan S plus 3 itu menjadi S1, S plus 2 itu menjadi S2. Nah, kita permisalan S1 plus 3 sama dengan 0, jadinya S1-nya dapat jadi berapa? Ini tinggal dipindah ruas aja, jadinya S1 sama dengan min 3. Begitupun yang S2 plus 2. Itu S2-nya menjadi dipindah ruas menjadi min 2. Nah, selanjutnya kita cari residu. Rumus residu itu ini. Rumus residu itu yang ada di slide itu YS sama dengan K1 per S plus 3 ditambah K2 per S plus 2. Nah, karena K-nya kita belum ketahui, kita bisa cara dengan ada rumus lagi di slide-nya. Kita cari cara cari K1-nya itu, rumusnya itu S dikurang S1 dikali PS per QS, di mana S sama dengan S1. Nah, tinggal kita masukin S min S1-nya tadi kita udah dapatkan ini, min 3. S min dikurang min 3, itu kan min ketemu min jadi plus, jadinya S plus 3. Terus dikali PS. PS-nya tadi ini kita udah ada kan. Nah, ini PS-nya. Berarti dikali 2S plus 10 per QS-nya. QS-nya tadi ini udah ada juga. S plus 3 dikali S plus 2. Nah, karena ini bisa dicoret, langsung kita coret aja. Terus, di mana S-nya sama dengan S1 kan ini. Berarti S1-nya kita tuh berapa? Min 3. Berarti S sama dengan min 3. Terus sama dengan, tinggal kita masukin aja kalau S-nya min 3. Berarti 2 dikali min 3 ditambah 10 per min 3 ditambah 2. Sama dengan min 6 tambah 10 per min 3 plus 2. Yang didapatkan hasilnya min 4. Begitupun K2, bedanya ini S1, nah yang dipakai yang ini S2 gitu. Nah, K2 didapatkan 6. Nah, setelah itu tinggal kalau kita udah dapat K1 K2-nya, tinggal kita masukkan aja ke rumus yang ini. Nah, kita masukin jadinya YS sama dengan K1-nya 4 per S plus 3 ditambah K2-nya 6 per S plus 2. Nah, itu udah dapat. Terus lanjut kita cari inverse Laplace-nya. Inverse Laplace itu rumusnya itu YT sama dengan L pangkat min 1 kurung kurawal K1 per S plus 3 ditambah L pangkat min 1 kurung kurawal K2 per S plus 2. Ini kita tinggal masukin aja K1 sama K3 tadi kita udah tahuin kan. Nah, kita masukin jadi ini min 4, di sini jadi 6. Nah, lalu selanjutnya itu kita cari inverse Laplace-nya. Jadi YT sama dengan ini min 4-nya dari sini pindah ke depan. Jadinya di sini kan min 4 ditambah min 1
karena ini udah dipindah ke depan, jadi sih saya 1 per S plus 3. Terus ditambah, ini 6-nya juga dipindah ke depan, maka sisanya jadi 1 per S plus 2. Terus hasilnya itu YT sama dengan min 4E pangkat min 3T ditambah 6E pangkat min 5T. Kenapa bisa E pangkat min 3T? Karena di tabel transformasi Laplace-nya itu udah ada aturan ini nih di slide sebelah kiri. Kalau misalkan 1 per S plus A itu bisa kita ubah menjadi E pangkat min AT. Nah, ini coba berarti kita yang 1 per S plus 3. Berarti kan sama kan, 1 per S plus 3. 3-nya itu kita jadikan itu A, lambangkan jadi A. Nah, berarti 1 per S plus A kan ini. Nah, kita ubah jadi E pangkat min AT. Nah, berarti bisa diubah jadi E pangkat min A-nya tadi 3 kan. Min 3 dikali T. Berarti sama aja kan di sini. Jadi min 4 E pangkat min 3 T. Terus begitu pun yang 6 juga. Ditambah 6 E pangkat min 2 T. Nah, kalau sudah menemukan hasil akhir, itu kita tentukan grafiknya kan. Kita tentukan grafiknya itu aku pakai website Simbolab. Website Simbolab itu tinggal kita masukin aja hasilnya. Tadi kan hasilnya min 4E pangkat min 3T terus ditambah 6E pangkat min 2T. Nah, hasilnya langsung ada grafik. Ini grafik dari hasilnya tadi. Oke. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, nomor selanjutnya bakal dijelaskan oleh Muhammad Dafa Saifullah. Silakan Dafa. Baik, terima kasih Hurin yang telah menjelaskan soal nomor 2. Selanjutnya soal nomor 3 akan dijelaskan oleh saya. Jadi untuk soal nomor 3 ini diketahui diagram blok sistem yaitu seperti berikut, yang diinginkan menjadi seperti berikut. Kemudian bagaimana cara mengerjakannya? Pertama, step pertama untuk mengerjakan soal ini adalah menggunakan rule nomor 3. Rule nomor 3 itu adalah moving behind, yang mana dia akan menjadikan satu arah yang G ini menjadi satu per G. Yang tadinya dia panahnya itu di X1 diubah menjadi X2 ke kiri gitu. Nah, itu diaplikasikan kepada step 1 menjadi seperti ini. Bisa dilihat 1 per S tambah 10 itu didapat dari 1 per S tambah 10. Jadi kita asumsikan 1 per S tambah 10 ini adalah G dan 1 per S tambah 5 ini adalah H. Kemudian jika sudah, kita selanjutnya adalah step 2, yaitu menggunakan rule nomor 6. Nah, rule nomor 6 ini adalah eliminating. Kita mengeliminating yang tadinya ada set point di sini itu menjadi satu arah saja, seperti ini. Caranya itu adalah G dan H-nya itu dijadikan per G per 1 kurang tambah GH, yaitu bisa kita lihat G-nya adalah 1 per S tambah 10, itu berada di atas. Kemudian per 1 ditambah 1 per S tambah 10 yang tadi G-nya itu. Nah, bisa kita lihat juga ini set point yang di sini itu sudah tidak ada atau sudah dihapus karena kita menggunakan rule nomor 6, yaitu eliminating atau mengeliminasi menjadi seperti ini. Kemudian step 3-nya itu adalah kita menggunakan rule nomor 1. Rule nomor 1 itu apa? Rule nomor 1 itu kita mengcombine menjadikan satu. Karena kan ini ada dua kotak ya.
Nah, dua kotak ini kita jadikan satu seperti yang ada di rumus rule ini, yang mana G1 dan G2 itu bisa dikombin dengan cara dikalikan G1 dikali G2 seperti itu. Kemudian kita aplikasikan subset 3-nya seperti ini, yang mana G1-nya itu adalah 1 per S tambah 5 dikali 1 per S tambah 10 per 1 tambah 1 per S tambah 10. Seperti ini. Itu dikalikan. Yang pertama itu G, kita asumsikan yang sudah yang tadi ya, G yang itu 1 per S tambah 5, kemudian dikalikan 1 per S tambah 10. Seperti berikut. 1 per S kuadrat tambah 16S tambah 55. Kemudian yang hanya ini kita hitung juga seperti berikut. 1 per S tambah 10. Itu kan sama aja seperti 1 dikali S tambah 10. Jadi hasilnya S tambah 10. Kemudian untuk result atau hasil akhirnya seperti berikut. Yang telah dikalikan tadi dikombin seperti ini. Yang tadinya masih dalam bentuk perkalian ini telah dihitung itu menjadi 1 per S kuadrat tambah 16S tambah 55. Seperti berikut. Kenapa ini S tambah 10? Tadi ya 1 per 1 tambah S10 itu kan sama aja 1 dikali S tambah 10. Kemudian untuk 1 per S kuadrat tambah 16S tambah 55 ini hasil dari G1 dikali G2, yaitu dalam kasus soal ini adalah 1 per S tambah 5 dikali 1 per S tambah 10 per 1 ditambah 1 per S tambah 10. Setelah kita hitung S dikali S kuadrat, terus S tambah 10 tambah 1 itu kan 16S, terus penyebutan menjadi 5, kemudian kita dapat menjadi seperti ini. Mungkin begitu saja presentasi dari soal yang diberikan di LMS. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.